Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 2 menyatakan bahwa tindak pidana memperkaya diri sendiri yang dilakukan dalam keadaan tertentu seperti bencana alam, krisis ekonomi, darurat dan kerugian negara yang sangat besar bisa dijatuhi hukuman mati. Namun hingga sekarang tidak pernah ada koruptor yang dihukum mati, yang ada malah pengurangan masa hukuman. Apakah mungkin Undang-Undang Nomor 31 ini bisa dieksekusi? Kita akan membahasnya bersama pakar hukum pidana Suparji Ahmad dan Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah. Selamat sore Pak Suparji dan Mbak Anis. Sore Mas David, Mbak Anis. Ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Saya mau ke Pak Suparji dulu. Pak, apakah mungkin eksekusi mati di Indonesia bisa dieksekusi gitu, yang koruptornya merajalela hingga lembaga peradilan ini? Ya, jawabannya singkat mungkin, karena ada aturan hukumnya, yaitu di penjelasan pasal 2 ayat 2, bahwa hukuman mati untuk koruptor bisa diterapkan jika mengkorupsi dana yang digunakan dalam rangka penanggulangan keadaan bahaya, dalam rangka penanggulangan bencana nasional, dalam rangka penanggulangan krisis moneter atau krisis ekonomi, atau kerusuhan sosial yang meluas. Jadi secara normatif bahwa dimungkinkan penerapan hukuman mati bagi koruptor jika syarat-syarat tadi terpenuhi, salah satunya ya. Misalnya dalam situasi COVID, wah itu adalah bencana alam ya, bencana sosial pada waktu itu. Dana-dana yang dipakai untuk menanggulangi situasi COVID pada waktu itu malah dikorupsi, maka dapat diterapkan hukuman mati. Namun memang dalam konteks korupsi di Indonesia belum pernah ada koruptor yang dihukum mati. Pernah dituntut hukum mati, tetapi tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Karena mungkin pertimbangannya soal hak asasi manusia gitu ya. Nah, bicara soal hak asasi manusia juga, langsung saja kalau gitu kita ke Mbak Anis. Mbak Anis. Oke, tampaknya agak terputus sambungan Zoom kami dengan Mbak Anis. Kita akan mencoba menghubungi lagi. Saya kembali lagi ke Pak Suparji. Jadi kalau dalam konteks sekarang, bahkan tadi Pak Suparji Ahmad mengatakan bahwa itu tidak terjadi, bahkan oleh hakim sendiri ditolak begitu. Nah ini apakah mungkin jadinya, pertanyaan saya, walaupun memang tadi dikatakan mungkin, tapi dengan situasi seperti ini dan kita lihat peradilan saja kemarin hakim-hakimnya banyak yang kemudian terima uang begitu, yang lagi diproses sekarang ini. Ini menjadi satu hal yang rasanya hanya sekedar omongan begitu saja begitu. Apa yang harus dilakukan oleh DPR dan juga pemerintah dalam rangka membuat undang-undang ini agar ini bisa dieksekusi? Ya, saya kira undang-undangnya tidak ada masalah ya, karena sudah jelas secara eksplisit ya dicantumkan dalam undang-undang tipikor tadi itu. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana misalnya jaksa dalam menuntut itu berani menuntut hukuman mati dan kemudian hakim berani mengabulkan. Tadi Pak Jaksa Agung sudah mengatakan dimungkinkan bahwa untuk korupsi pada kasus Pertamina ini dituntut hukuman mati karena ada alasannya waktu itu situasi COVID. Jadi bukan persoalan pada konteks ya undang-undang, tetapi adalah konteks penegakan hukum, bagaimana aparatur hukumnya berani menegakkan tentang aturan tersebut, sehingga kemudian bisa menimbulkan efek jerah bagi para pelaku-pelaku koruptor tadi itu tidak berani mengulangi lagi di masa yang akan datang. Jadi saya kira memang bukan sekedar satu retorika, tetapi adalah bagaimana bukti-bukti nyata berani diterapkan oleh aparat penegak hukum. Memang dalam perspektif KUHP yang baru 1/2023 dan mengikuti perkembangan hukum internasional, bagaimana negara-negara di dunia sudah banyak menghapuskan hukuman mati. Dalam konteks KUHP bahwa hukuman mati itu bukan lagi hukuman pokok, tetapi ada hukuman yang bersifat alternatif, di mana ada masa 10 tahun ketika sudah ada perbaikan perilaku, menimbulkan sikap yang lebih baik, menimbulkan
macam penyesalan, maka bisa diturunkan dari hukuman mati itu menjadi hukuman seumur hidup. Itu KUHP yang baru lebih kompromis dalam konteks hukuman mati karena mengikuti perkembangan hukum internasional. Banyak negara yang sudah menghapuskan hukuman mati tadi itu. Karena dalam perspektif hak asasi manusia, hak hidup tidak boleh dicabut oleh siapapun gitu. Tetapi dalam perspektif yang lebih tinggi lagi bahwa mengingat para koruptor tadi itu adalah mencabut ya hak hidup orang lain karena dana-dana korupsi tadi itu menimbulkan kerugian lain, maka kemudian diterapkan hukuman mati gitu loh ya. Baik, saya langsung ke Mbak Anis. Mbak Anis sudah bergabung kembali lagi bersama kami. Baik, Mbak Anis, tadi disampaikan oleh Jaksa Agung juga ada potensi hukuman mati. Terus kemudian tetapi juga Pak Suparji mengatakan bahwa kita juga bisa mungkin untuk menerapkan itu, walaupun saat ini konteksnya yang saya katakan tadi juga bahwa banyak peradilan yang bisa maksudnya dibayar begitu. Ada beberapa kasus sehingga akhirnya tidak terjadi. Kalau Anda sendiri dari Komnas HAM, setuju untuk kasus korupsi di masa bencana atau pandemi khususnya ya, dugaan korupsi 1.000 triliun yang harusnya bagi masyarakat bisa dipakai untuk tetap hidup begitu ya, bahkan mendapat pendidikan yang baik. Apakah orang-orang seperti ini layak dieksekusi mati? Ya, pertama tentu Komnas HAM selama ini tegas dan jelas kita menolak hukuman mati untuk jenis dan bentuk pidana apapun gitu ya. Jadi untuk kasus ini kami juga tidak setuju hukuman mati akan diterapkan. Yang paling penting dalam prinsip Pertamina ini adalah fair trial itu dijalankan. Artinya institusi penegak hukum itu membuktikan kerja-kerja yang cukup baik, bagaimana korupsi ini dilakukan, kemudian alirannya kemana gitu ya, dan yang paling penting juga bagaimana pemiskinan pada koruptornya gitu. Jadi bukan pada hukuman matinya, karena hukuman mati itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena hak hidup itu dijamin di dalam konstitusi dan juga dijamin di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Dan Indonesia sebenarnya sejak 2017 itu sudah secara informal melakukan moratorium eksekusi mati meskipun masih ada beberapa pidana yang dijatuhi hukuman mati. Tetapi sejak nanti Januari 2026 Indonesia ketika memberlakukan KUHP yang baru, pidana mati juga tidak lagi menjadi pidana pokok, artinya merupakan pidana alternatif gitu ya. Jadi ketika pun nanti ada vonis hukuman mati, selama sudah menjalani hukuman selama 10 tahun, ini kemudian bisa dilihat untuk mendapatkan keringanan misalnya seumur hidup gitu. Jadi bagi Komnas HAM hukuman mati tidak layak untuk diterapkan untuk semua jenis pidana karena itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Oke, baik. Coba kalau begitu kita coba melihat hitung-hitungan lagi ya, Mbak Anis. Kalau dilihat kami ada informasi dari yang kami kutip dari Jerome Pauline begitu ya, bahwa bagaimana besar manfaat dan dari 1.000 triliun bagi masyarakat Indonesia. Kita akan lihat seperti ini. Jerome Pauline, seorang influencer yang memiliki latar belakang pendidikan jurusan matematika terapan di Waseda University Jepang, turut angkat bicara soal kasus korupsi Pertamina yang mengakibatkan kerugian negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pria yang dikenal jago matematika itu menghitung jumlah kerugian negara dari korupsi Pertamina apabila digunakan untuk berbagai hal di kehidupan sehari-hari. Dalam video yang diunggah, ia menjabarkan jika uang 193,7 triliun rupiah digunakan untuk biaya kuliah S1 atau sarjana dengan biaya 100 juta rupiah selama 4 tahun, maka akan ada 1.930.000 anak Indonesia yang meraih gelar sarjana. Di Indonesia, kalau mau kuliah S1 di PTN, selama 4 tahun 8 semester, itu yang udah cukup mahal, harganya 100 juta. Kalian tahu, 1 triliun dibagi 100 juta itu berapa? 10.000. Kalau ada 193,7 triliun, 1.930.700 orang yang bisa lulus S1. Terus dari setahun lalu aja, yang daftar SNBT, itu cuma 785.000 orang, guys. Ini baru satu korupsi, guys. Ini baru 1 tahun korupsi. Gimana 5 tahun? Katanya sampai 1 kuadriliun. Artinya ini dikali 1.000 lagi.
1 miliar orang bisa kuliah S1, sedangkan penduduk Indonesia aja 270 juta. Misalnya kita membangun sekolah di Indonesia, 1 sekolah 1 M, harga gedungnya dan fasilitasnya. 1 triliun aja bisa bangun 1000 sekolah, guys. Kalau 193 triliun artinya berapa? 193.000 sekolah. Jerome pun menyoroti apabila uang yang dikorupsi bisa dialokasikan untuk pendidikan atau membangun negeri, Indonesia bisa menjadi negara yang sangat maju. Saya kembali ke Mbak Anies ya. Kalau bicara soal ini, begitu banyak sebenarnya masyarakat kita yang bisa memanfaatkan dana tersebut yang dimakan oleh mereka. Hukuman apa yang tepat bagi para pelaku yang seperti ini? Ya, Ya. Silakan Mbak. Ya, Mbak Anies. Ya, silakan. Oh ya. Sebenarnya seumur hidup itu kan juga bisa sampai meninggal dunia ya di dalam penjara gitu. Artinya hukuman mati selama ini juga tidak pernah membuktikan gitu, tidak pernah terbukti kemudian mengurangi satu kejahatan tertentu, apakah korupsi, apakah narkotika, apakah perdagangan manusia gitu dan yang lain-lain. Kita memahami betul bahwa kerugian masyarakat akibat perilaku korupsi itu sangat luar biasa gitu, tidak hanya dalam kasus Pertamina tetapi juga dalam kasus-kasus yang lain. Jadi kita mendorong ini bisa misalnya dijerat dengan hukuman seumur hidup, tetapi tidak perlu ada remisi setiap tahun 2 kali misalnya, karena dalam banyak kasus para koruptor itu dijerat dengan hukuman yang tidak terlalu berat, itu pun juga masih banyak gitu diberikan remisi 1 tahun 2 kali gitu, apakah di dalam perayaan 17 Agustus maupun hari raya gitu ya. Jadi ini saya kira menjadi hal yang dipertimbangkan gitu ya, dan betapa pentingnya pemahaman tentang hukuman mati bagi masyarakat gitu ya, dan sudah banyak negara yang meninggalkan hukuman mati termasuk dalam penerapan korupsi karena tidak pernah terbukti secara efektif itu kemudian mengurangi, menurunkan, menghentikan praktek-praktek korupsi di banyak negara gitu. Baik, saya ke Pak Suparji. Apakah Pak Suparji juga setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Anies? Ya, saya kira yang utama itu bagaimana dalam konteks pemberantasan korupsi itu kerugian keuangan negara bisa dipulihkan gitu loh ya. Kerugian perekonomian nasional bisa dipulihkan. Kaitannya dengan pidana untuk pidana apakah penerapan uang denda atau uang pengganti atau kemudian tindak pidana pencucian uang. Dan yang kedua adalah kaitannya dengan soal pidana badannya. Menurut saya dalam rangka menimbulkan efek jera ya, perlu ada keberanian ya menerapkan hukuman mati gitu loh. Karena apa? Karena memang diatur di dalam undang-undang memungkinkan dijatuhkan sanksi itu. Nah, persoalan soal efektif atau tidak dalam konteks misalnya menimbulkan efek jera, maka inilah yang perlu dicoba terlebih dahulu. Karena ya memang untuk tindak pidana korupsi belum pernah ada ya vonis hukuman mati tadi itu. Nah, dari kemudian nanti dimungkinkan ya apakah bisa mendapatkan remisi dan lain sebagainya kan itu loh, atau kemudian ada kemungkinan peninjauan seperti yang ada dalam konteks KUHP gitu loh ya, untuk misalnya masa 10 tahun lebih baik perilakunya bisa kemudian ditinjau kembali dan sebagainya. Tetapi poin utamanya adalah dalam rangka memberikan ya shock terapi ya supaya orang tidak main-main dalam konteks melakukan makan uang rakyat, penerapan hukuman yang seberat-beratnya perlu dijatuhkan. Kalau kemudian perspektifnya tadi melanggar hak asasi manusia, bahwa apa yang dilakukan oleh para koruptor itu juga melanggar hak asasi manusia, bahwa mereka juga merenggut hak-hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tempat yang layak, dan lain sebagainya. Karena tadi itu bahwa uangnya dikorupsi oleh para koruptor tadi itu. Maka sekali lagi menurut saya adalah dalam rangka mengimplementasikan beberapa undang-undang yang ada dalam undang-undang tipikor tadi itu, dan sekaligus menimbulkan efek jera, dan kemudian menimbulkan momentum untuk kemudian adanya sanksi yang lebih berat bagi para koruptor, maka hukuman mati menurut saya dapat diterapkan. Nah, kembali bagaimana keyakinan dari jaksa dalam menuntut, keyakinan hakim dalam memvonis, tetapi bahwa ruang atau fasilitas normatif ada di dalam undang-undang tadi itu. Ya, itu yang mungkin
perlu dilakukan kajian bagaimana keadilan yang lebih tepat bagi para koruptor tadi itu. Karena sekali lagi bahwa hukuman-hukuman yang selama dijatuhkan pada para koruptor itu sama sekali tidak ada pengaruhnya bahwa ternyata korupsi masih terjadi di mana-mana. Siapa tahu dengan adanya keberanian melakukan hukuman mati, mereka menjadi tidak berani lagi melakukan korupsi. Soal eksekusinya, saya kira memang eksekusi hukuman mati itu tidak mudah. Karena sekarang ini masih banyak orang-orang yang divonis hukuman mati tapi belum juga dieksekusi. Tetapi konteksnya vonis tadi itu, hukuman mati perlu kemudian diterapkan dengan tujuan tadi itu. Bagaimana ada efek jerah bagi para pelaku-pelaku koruptor. Bahwa kemudian kita bukan berarti tidak menghargai, tidak menghormati hak asasi manusia. Tapi kembali lagi, apa yang dilakukan juga telah merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena banyak merugikan uang rakyat, banyak merugikan masyarakat, dan sebagainya. Maka ketika pernyataan yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung tadi dimungkinkan untuk dituntut hukuman mati, maka saya kira itu adalah sebuah keberanian. Dan juga dulu pernah disampaikan juga, pernah dituntut juga dalam kasus satu korupsi dituntut hukuman mati. Tetapi memang vonisnya belum sampai pada vonis hukuman mati. Namun sekali lagi dalam perspektif supaya Indonesia segera bebas dari korupsi, maka perlu hukuman yang seberat-beratnya. Baik, gitu. tapi Ya. Pak Suparji, kalau di Cina, seperti di Cina begitu ya, lalu kemudian di mana, di Arab Saudi, di mana lagi yang menerapkan hukuman mati, apakah memberikan efek jerah nggak di sana kalau dari sejarahnya? Ya, saya kira memang secara sosiologis bahwa dengan penerapan hukuman mati tadi itu, ya, memang ya menjadi orang berpikir untuk tidak berani coba-coba melakukan kejahatan meskipun ya tidak sepenuhnya bersih kejahatan tadi itu. Tetapi setidak-tidaknya itu menjadi sebuah referensi, menjadi sebuah rujukan orang untuk tidak berani bermain-main gitu. Bahwa dalam konteks melakukan korupsi atau melakukan kejahatan-kejahatan tertentu. Jadi kalau kemudian perspektifnya apakah efektif atau tidak, memang saya kira ini berbagai hukuman itu kita belum pernah melakukan sebuah kajian secara komprehensif tentang pengaruhnya di masyarakat gitu loh. Karena apa buktinya? Bahwa ketika sudah ada tindakan hukuman yang berat pun ternyata kejahatan juga masih terjadi. Nah, tetapi bukan berarti tidak ada dampaknya di masyarakat. Menurut saya bahwa hukuman yang lebih berat akan menimbulkan dampak juga yang signifikan di masyarakat untuk tidak berani mengulangi atau melakukan sebuah kejahatan. Gitu, Baik, ya. Baik, Mbak Anies, bagaimana tanggapannya? Tetap harus ada untuk vonisnya ya begitu. Iya, tentu saya ingin menegaskan kembali Komnas HAM tetap ada pada posisi tidak sepakat pada penerapan hukuman mati, tetapi saya setuju dengan uraian Pak Suparji tadi bahwa soal kerugian negara itu harus dipulihkan gitu ya, dan aparat penegak hukum penting untuk melakukan peran-peran investigasi bagaimana mengungkap gitu ya kemana aliran dana yang sangat fantastis itu, kemudian siapa yang selama ini sudah menikmati dan dilakukan pemiskinan gitu ya bagi para pelaku. Itu saya kira sangat penting untuk memberikan efek jerah gitu, bukan soal hukuman mati tetapi hukuman yang berat misalnya seumur hidup itu bisa diterapkan karena prinsip penegakan hukum due process of law itu mesti juga selaras dengan penegakan hak asasi manusia, di mana salah satunya adalah soal bentuk-bentuk hukuman itu mesti juga respect pada human right gitu ya, atau menghormati HAM dengan tidak menerapkan hukuman mati gitu, karena bentuk-bentuk hukuman itu juga mesti memberikan satu bentuk penjeraan dan bagaimana membuat orang untuk kemudian menjadi lebih baik gitu ya dari hukuman yang diberikan. Dan pemiskinan saya kira salah satu bentuk yang bisa jadi gitu ya menjadi salah satu trigger untuk efek jerah gitu bagi para pelaku yang lain, apakah dari aktor negara maupun non-negara, untuk tidak terus-menerus melakukan praktek-praktek korupsi yang merugikan masyarakat gitu. Baik, kalau dari sisi hukumnya saya ingin kembali lagi ke Pak Suparji Ahmad, tapi kita dengarkan dulu pernyataan dari Kejaksaan Agung soal Pertamina ini. Penyidikan ini tembus deliktinya. Waktu kejadiannya adalah tahun 2018 sampai 2023. Tolong ini
Tompus ini karena nantinya akan mempengaruhi tentang kondisi minyak premium ya, minyak Pertamax yang ada di pasaran. Artinya bahwa mulai 2014 ke sini itu tidak ada kaitannya yang sedang kita selidiki. Artinya kondisi Pertamax yang ada sudah bagus dan sudah sesuai dengan standar yang ada di Pertamina. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa bahan bakar minyak sebagai produk kilang yang didistribusi atau dipasarkan oleh PT Pertamina saat ini adalah baik, ya, dalam kondisi yang baik dan sudah sesuai dengan spesifikasi, tetap tidak terkait dengan peristiwa hukum yang sedang disidik. Karena bahan bakar minyak adalah barang habis pakai, dan jika dilihat dari sisi lamanya stok kecukupan BBM yang bersekitar antara 21 sampai 23 hari, maka BBM yang dipasarkan pada tahun 2018-2023 tidak ada lagi stok di dalam tahun 24. Artinya yang kita sidik tetap sampai 2023. Ini tidak ada kaitannya. Artinya lagi spesifikasi yang ada di pasaran adalah spesifikasi yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Pertamina. Ya, Pak Suparji, kalau mengingat bahwa tempus deliktinya juga dari tahun 2018 hingga 2023, lalu kemudian KUHP yang baru kemudian akan resmi berlaku mulai pada 2 Januari 2026, akan ada perubahan nggak Pak dengan urusan masalah vonis hukuman mati yang kemudian tadi kan dikatakan hampir tidak akan ada lagi yang namanya hukuman mati begitu? Ya, pertama apa yang diuraikan oleh Pak Jaksa Agung tadi itu kan menjadi justifikasi tentang kemungkinan penerapan hukuman mati, mengingat bahwa apa yang dilakukan adalah berada dalam situasi antara lain masa COVID gitu ya, situasi yang 2018, 2019, 2020 tadi itu sampai kemudian 2023 kan itu. Nah, jadi itu memberikan justifikasi bahwa potensi diterapkan hukuman mati karena situasi COVID pada waktu itu. Yang kedua, soal 2 Januari 2026 yang akan berlaku KUHP yang baru, KUHP Nasional 1/2023. Apakah itu kemudian mengeliminasi tentang penerapan hukuman mati dalam konteks tindak pidana korupsi? Bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kan lex spesialis gitu ya, yang berlaku secara khusus dalam konteks penerapan hukum. Bahwa khusus dalam konteks ini ketika melakukan tindak pidana korupsi, maka sanksi-sanksi yang ada di dalam tindak pidana korupsi itulah yang kemudian diterapkan kan gitu. Bahwa kemudian penerapan Undang-Undang 1/2023 tidak serta-merta yang kemudian akan bisa mengeliminasi kaitannya dengan tindak pidana korupsi, mengingat bahwa sudah ada hukuman khusus yang diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Memang itu salah satu dilemanya ya, salah satu dilemanya masa transisi nanti bagaimana dengan undang-undang yang baru KUHP dengan undang-undang yang lama yang masih menerapkan hukuman mati sebagai hukuman pokok misalnya narkoba atau kemudian terorisme kan itu. Terus kemudian sudah ada KUHP yang baru, apakah kemudian serta-merta terhadap kejahatan-kejahatan yang luar biasa tadi itu terorisme atau kemudian narkoba hapus otomatis tentang hukuman matinya atau kemudian menjadi bersifat alternatif? Ya tentunya itu kembali kepada norma yang ada di dalam undang-undang tadi itu. Jadi sekali lagi bahwa mengingat apa yang ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bersifat lex spesialis, maka itulah yang kemudian diterapkan ya gitu. Baik. Ya. Baik. Terakhir mungkin Mbak Anies mungkin ada yang mau disimpulkan. Ya, saya kira memang Indonesia itu kan secara konstitusional itu menjamin hak hidup sebagai salah satu fundamental rights ya, hak sipil politik yang itu merupakan non-derogable rights, hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun gitu. Sehingga seperti yang saya sampaikan di awal bahwa untuk seluruh bentuk pidana termasuk extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, Komnas HAM tidak setuju penerapan hukuman mati gitu. Apalagi nanti pasca penerapan KUHP
KUHP, di mana dalam pasal 100, 101 itu hukuman mati bisa ditinjau kembali pasca menjalani hukuman selama 10 tahun gitu. Jadi sebenarnya ini mengindikasikan kita sudah jauh lebih maju dengan secara bertahap meninggalkan hukuman mati dalam criminal justice system kita gitu. Baik, terima kasih Komisioner Komnas HAM Anies Hidayah atas waktunya. Demikian juga terima kasih pakar hukum pidana Pak Suparji Ahmad untuk waktunya. Salam sehat selalu.